Selamat malam, perkenalkan kami dari kelompok 16 ingin mempresentasikan tentang bagian dari query processing dari mata kuliah basis data lanjut. Yang beranggotakan saya sendiri, Adika Selegrita Sianturi dengan NIM 12S19062 dan rekan saya Santun Angelina Pasaribu dengan NIM 12S19060 dan Kristi Paulina Sihombing dengan NIM 12S19061. Yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya, Kristi. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai duplicate elimination. Untuk implementasi eliminasi duplikat dapat dilakukan dengan sorting dan hashing. Dalam sorting, tabel yang identik akan muncul berdekatan satu sama lain sebagai hasil dari penyortiran, dan semua kecuali satu salinan dapat dihapus. Dengan penggabungan sortir eksternal atau external merge, duplikat ditemukan saat proses sedang dibuat sehingga bisa dihapus agar mengurangi jumlah transfer blok ke dalam disk. Adapun dengan metode hashing, relasi akan dipartisi menggunakan fungsi hash dan akan diproyeksikan pada atribut dan kemudian akan dibaca ke dalam buffer dan buat indeks hash ke dalam memori. Tabel hanya bisa dimasukkan ke dalam indeks jika belum ada. Adapun untuk membuat tabel dengan indeks yang unik, yaitu kita bisa menggunakan indeks untuk memesankan mengidentifikasi data dan kemudian menghapus catatan duplikat, dan dapat dilakukan menggunakan self join. Untuk tabel tanpa indeks unik, yaitu dapat menggunakan skenario raw number atau RN dan digunakan dengan tabel umum CTA. Selanjutnya, dapat dilihat pada contoh tabel employee ID, di mana terdapat duplikat data, yaitu pada pada kolom last name dan first name, yaitu terdapat .switch dan ane. Tetapi ada perbedaan di tabel created, di kolom created date, yaitu employee ID dengan employee ID 12 itu merupakan yang terbaru. Dan selanjutnya, untuk itu kita menggunakan CTA, yaitu dengan select RN sama dengan row number over partisi by last name first name, yang artinya dipartisi berdasarkan last name dan first name, dan akan diurutkan menurut created date dan menggunakan dash, yaitu data terbaru paling atas untuk dapat dihilangkan dari tabel employee. Untuk melakukan eliminasi delete-nya, yaitu eliminasi duplikat, yaitu dari tabel employee, di mana employee ID dalam select employee ID from CTA where RN lebih dari 1, yaitu artinya row number-nya lebih dari 1. Selanjutnya, untuk yang kedua yaitu projection. Adapun projection merupakan menggunakan algebra, yaitu operasi untuk memperoleh kolom-kolom tertentu. Adapun operasi project merupakan operasi unary yang mengirim relasi argumen dengan kolom-kolom tertentu, karena relasi merupakan himpunan dan baris-baris duplikasi yang akan dihilangkan. Untuk perintah query dapat dilihat pada tabel ini menggunakan relational algebra projection, kode jurusan, nama jurusan, jenjang dari tabel jurusan. Untuk query SQL Server dapat dilihat menggunakan metode select. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan, akan menjelaskan tentang set operation. Kita dapat mengimplementasikan operasi union, intersection, dan set difference dengan mengurutkan terlebih dahulu kedua hubungan, dan kemudian memindai sekali melalui masing-masing hubungan yang diurutkan untuk menghasilkan hasil. Dalam R gabungan S, ketika pemindaian bersamaan dari kedua relasi mengungkapkan tabel yang sama di kedua file, hanya satu tabel yang dipertahankan.
Hasil dari R gabung S hanya akan berisi tapel yang muncul di kedua relasi. Dapat menerapkan set different R negasi S dengan cara yang sama, dengan mempertahankan tapel di R hanya jika tidak ada di S. Untuk semua operasi ini, hanya diperlukan satu pemindaian dari dua hubungan input yang diurutkan. Jadi biayanya adalah BR tambah BS transfer blok jika relasi diurutkan dalam urutan yang sama, dengan asumsi kasus terburuk dari satu blok buffer untuk setiap relasi. Total BR dan plus BS disk mencari akan diperlukan selain transfer blok BR tambah BS. Jumlah pencarian bisa dikurangi dengan mengalokasikan blok buffer tambahan. Jika hubungan tidak diurutkan pada awalnya, biaya penyortiran harus disertakan setiap urutan pengurutan dapat digunakan dalam evaluasi operasi yang ditetapkan, asalkan kedua input memiliki urutan yang sama. Hashing menyediakan cara lain untuk mengimplementasikan operasi yang ditetapkan ini. Langkah pertama dalam setiap kasus adalah mempartisi dua relasi dengan fungsi hash yang sama, dan dengan demikian dibuat partisi R0, R1, dan seterusnya sampai dengan RNH, dan S0, S1 sampai dengan SNH. Tergantung pada operasi, sistem kemudian melakukan langkah-langkah berikut pada setiap partisi I sama dengan 0, I sama dengan 1, sampai dengan NH. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang R gabungan U. Operasi SQL Union digunakan untuk menggabungkan hasil dari dua atau lebih query SQL select. Dalam operasi gabungan, semua jumlah tipe data dan kolom harus sama di kedua tabel di mana operasi union diterapkan. Operasi gabungan menghilangkan baris duplikat dari hasilnya. Untuk query pencariannya, kita bisa melihat di sini ada select column name from table 1, union, select column name from table 2. Kemudian ada R irisan S. Ini digunakan untuk menggabungkan dua pernyataan select. Operasi interselect mengembalikan baris umum dari kedua pernyataan select. Dalam operasi intersect, jumlah tipe data dan kolom harus sama. Ini tidak memiliki duplikat dan mengatur data dalam urutan menaik secara default. Untuk query-nya adalah sebagai berikut. Select column name from table 1, intersect, select column name from table 2. Yang terakhir adalah ada R negasi S atau R dikurang S. Ini menggabungkan hasil dari dua pernyataan select. Operator ini digunakan untuk menampilkan baris yang ada di query pertama tetapi tidak ada di query kedua. Ini tidak memiliki duplikat dan data diatur dalam urutan naik secara default. Untuk mencarinya, query-nya adalah select column name from table 1 minus select table name from table 2. Contohnya adalah kita menggunakan set operation using hashing, menggunakan hashing. Yang pertama, buat indeks hash dalam memori di RI. Yang kedua, tambahkan tupel SI ke hash index hanya jika belum ada. Yang ketiga, tambahkan tupel dalam hash index ke hasil. Ya, untuk R gabung S, tambahkan tupel di SI ke indeks hash jika belum ada di dalamnya. Yang kedua, di akhir SI, tambahkan tupel dalam indeks hash ke hasil. Yang kedua adalah R irisan S. Yang pertama untuk mencarinya ialah buat hash index dalam memori di RI. Yang kedua, untuk setiap tupel di SI, periksa indeks hash dan output tupel ke hasilnya hanya jika sudah ada di hash index. Yang terakhir adalah R negasi S. Caranya ialah pertama buat hash index dalam memori RI, dan kedua untuk setiap tupel di SI periksa hash index, dan jika tupel ada di hash index hapus dari hash index. Yang ketiga tambahkan tupel yang tersisa di hash index ke hasil. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Santun. Baiklah, saya akan melanjutkan pada bagian aggregation. Jadi pada buku kita, aggregation itu terdapat pada bab 3.7. Nah, jadi aggregation ini dapat diimplementasikan dengan cara yang sama seperti duplicate elimination yang telah dibahas sebelumnya. Dapat juga dilakukan sorting dan hashing, dan juga dengan optimization atau partial aggregation, di mana partial aggregation ini mengkombinasikan tupel-tupel dalam grup yang sama. Nah, untuk fungsi count, sum, max, min, kita menyimpan aggregate value-nya pada tupel-tupel yang tidak terlalu jauh dalam grup tersebut. Nah, oleh karena itu, ketika mengkombinasikan partial aggregate untuk count, kita menambahkan partial aggregate-nya. Nah, agregasi dalam SQL merupakan proses untuk mendapatkan nilai dari sekumpulan data yang telah dikelompokkan. Pengelompokan data didasarkan pada kolom atau kombinasi kolom yang dipilih. Nah, beberapa fungsi untuk agregasi adalah, yang pertama ada max, yaitu untuk mencari data terbesar dari sekelompok data. Kemudian ada min untuk mencari data terkecil dari sekelompok data.
Nah, kemudian ada count, yaitu untuk mencari cacah data atau data nul tidak akan dimasukkan dalam perhitungan, kecuali disebutkan secara khusus. Kemudian ada sum untuk mencari jumlah data dari sekumpulan data numeris. Kemudian yang terakhir ada average atau disingkat AVG, yaitu untuk mencari rata dari sekumpulan data numeris. Nah, sementara sintaks SQL untuk melakukan pengelompokan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada select, untuk daftar kolom non-agregasi maupun daftar kolom agregasi. Nah, kemudian ada from, itu dari daftar tabelnya. Kemudian ada where, yaitu kondisi record dalam tabel. Kemudian ada group by, yaitu daftar kolom agregasi. Kemudian ada having, yaitu kondisi filter hasil agregasi. Dan yang terakhir ada order by, yaitu daftar kolom pengurutan. Nah, pada aggregation ini ada 3 hal penting yang harus kita ketahui. Yang pertama ada basic aggregation. Nah, untuk basic aggregation, fungsi agregat dasar mengembalikan nilai tunggal dengan menggabungkan beberapa baris data. Nah, sintaks dari fungsi agregat dasar adalah sebagai berikut. Function name, distinct, all, expression. Nah, di mana function name ini menunjukkan fungsi agregatnya, kemudian expression ini menunjukkan ekspresi apapun yang tidak menyertakan referensi fungsi agregat pada tingkat penyerangan apapun. Kemudian distinct ini untuk menghilangkan nilai duplikat dari expression dalam satu set baris input ke agregasi. Dan juga ada all, yaitu untuk mempertahankan nilai duplikat dari expression. Dan nilai nol dari expression diabaikan oleh fungsi agregat dengan pengecualian count. Nah, kemudian ada yang kedua, ada aggregation with grouping. Nah, ada keadaan di mana kita ingin menerapkan fungsi agregat tidak hanya untuk satu tuple, tetapi juga untuk sekelompok set tuple. Nah, atribut yang diberikan dalam sekelompok oleh klausa digunakan untuk membentuk suatu kelompok. Nah, tuple dengan nilai yang sama pada semua atribut dalam grup dengan klausa dan ditempatkan dalam satu kelompok. Nah, dan yang terakhir ada the having clause, yaitu berguna untuk menyatakan kondisi yang berlaku untuk grup dari tuple. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan dapat melihat pada contoh penerapan dari ketiga ini, yaitu di sini ada tabel NIM, kode MK, tahun akademik, nilai, dan juga bobot beserta isinya. Nah, kemudian yang pertama, penggunaan fungsi agregasi tanpa pengelompokan berarti kita melakukan agregasi dari seluruh data. Jadi kita menggunakan query select max tahun akademik as tahun ambil terakhir form P. Maka nanti akan mengambil tahun akademik terbesar yaitu tahun 2004-2005. Nah, kedua, penggunaan fungsi agregasi dengan pengelompokan berdasar pada kolom berarti kita melakukan pengelompokan dengan aturan dasar record yang memiliki nilai sama untuk kolom tersebut sebagai satu kelompok. Dan bila nilai kolom pengelompokan tidak sama, maka berada kelompok yang berbeda. Nah, selanjutnya agregasi akan dilakukan untuk masing-masing kelompok data. Langsung saja kita lihat pada contohnya. Misal kita ingin menerapkan yang tadi agregasi berdasarkan kolom, dan kita menggunakan agregasi berdasar satu kolom, di mana kita membuat query select max tahun akademik, nilai from P group by nilai. Nah, maka akan terbentuk tabel seperti di samping, di mana ada NIM, kode MK, tahun akademik, nilai, dan juga bobotnya. Nah, sehingga hasil dari query yang telah kita buat adalah seperti tabel di samping ini, yaitu akan menunjukkan tahun akademik dan juga nilainya. Nah, untuk contoh kedua, kita buat agregasi berdasar 3 kolom. Jadi kita buat select max tahun akademik, NIM, kode MK, nilai, from P, group by NIM, kode MK, dan juga nilai. Maka akan membentuk tabel seperti ini, di mana akan memunculkan NIM, kode MK, tahun akademik, nilai, dan juga bobotnya. Nah, sehingga hasil dari query yang telah kita buat yaitu menampilkan max tahun akademik, NIM, kode MK, dan juga nilai. Nah, kemudian kita masuk pada outer join. Pada buku dibahas pada bab 4.1.3. Nah, operasi outer join bekerja dengan cara yang mirip dengan join operasi yang lainnya. Tapi pada outer join mempertahankan tuple yang akan hilang bergabung dengan membuat tuple dalam hasil yang berisi nilai 0. Nah, pada outer join, hasil yang ditampilkan adalah data-data dari semua tabel yang terlibat, baik yang hanya memiliki kondisi kesamaan data berdasarkan relasinya, kesamaan data foreign key dengan primary key tabel yang diacu, maupun data yang tidak memiliki kesamaan data berdasarkan relasinya dari salah satu tabel. Nah, terdapat 3 tipe outer join. Yang pertama adalah left outer join, atau biasa disebut left join. Kemudian yang kedua ada right outer join, atau disebut dengan right join. Yang ketiga ada full outer join atau gabungan dari left join dan right join. Nah, contoh penerapannya dapat kita lihat pada di bawah ini. Nah, berikut adalah tabel yang saya gunakan untuk menerapkan contohnya. Yang pertama, di sini ada tabel data pelanggan beserta data transaksinya. Jadi ada 3 tabel. Yang pertama ada tabel barang,
tabel pelanggan, dan juga tabel penjualan. Dapat kita lihat pada slide. Nah, kemudian kita mencoba menggunakan left outer join. Nah, pada left outer join, semua data pada tabel sebelah kiri akan ditampilkan. Sedangkan data pada tabel di sebelah kanan hanya akan ditampilkan jika data terkait pada tabel tersebut muncul di tabel sebelah kiri. Nah, left outer join dapat ditulis dengan menggunakan dua cara, yaitu dengan klausal left outer join atau cukup dengan left join saja. Nah, kita bisa bebas memilih yang keduanya. Nah, contohnya kita membuat query-nya, select PL ID, pelanggan, nama, tanggal transaksi, total transaksi, from pelanggan PL, left join, penjualan using ID pelanggan. Maka hasilnya akan tampak seperti gambar ini, di mana akan memunculkan ID pelanggan, nama, tanggal transaksi, dan juga total transaksi. Nah, pada contoh ini, terlihat bahwa dengan left join, data pada tabel sebelah kiri, yaitu tabel pelanggan akan ditampilkan semua. Nah, sedangkan data pada tabel sebelah kanan hanya akan ditampilkan jika nilai kolom ID pelanggannya muncul pada tabel pertama, yaitu ID pelanggan 1, 2, dan 3. Nah, yang kedua ada kita menggunakan right outer join. Nah, kebalikan dari left outer join, pada right outer join data pada tabel sebelah kanan yang akan ditampilkan semua. Sedangkan data pada sebelah kiri hanya ditampilkan jika data terkait pada tabel muncul pada tabel sebelah kanan. Nah, contohnya kita membuat query untuk menampilkan semua data transaksi beserta data pelanggannya. Kita buat select PL ID pelanggan, nama, tanggal transaksi, total transaksi, from pelanggan PL, right join, penjualan using ID pelanggan. Nah, hasilnya akan tampak seperti pada gambar, di mana akan memunculkan ID pelanggan, nama, ID transaksi, tanggal transaksi, dan juga total transaksi. Nah, pada contoh di atas, terlihat bahwa semua data pada tabel di sebelah kanan, yaitu tabel penjualan, akan ditampilkan semua. Sedangkan pada tabel sebelah kiri hanya ditampilkan yang data ID pelanggannya muncul pada tabel penjualan. Nah, jika kita teliti lebih lanjut, sebenarnya right join hanya memindahkan posisi tabel dari kiri ke kanan. Nah, contoh query pada right join dapat kita ubah dengan menjadi left join dengan mengubah posisi tabel. Jadi kesimpulannya, agar memudahkan cukup kita gunakan satu join saja, kita bisa memilih left join ataupun right join. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai ajar operation. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf dan semoga dapat dimaklumi. Sekian dan terima kasih.